Untuk soal nomor 11, untuk soal nomor 11 adalah soal tentang perkalian bilangan desimal. Untuk menyelesaikan soal bilangan desimal, kita gunakan langkah seperti ini. Kita kalikan bentuk pecahan desimal di samping dalam bentuk menjadi begini. Kita menggunakan perkalian susun ke bawah. Kita kalikan 3,8 menjadi 38, 2,5 menjadi 25. Kita tanda koma pada soal ini tidak kita sertakan dulu, nanti kita masukkan nanti terakhir. Jadi 3,8 kita ambil menjadi 38 dikali 25. Kita kalikan dengan bentuk perkalian biasa, ya. 38 dikali 25, 38 dikali 25 adalah 8 kali 5 lebih dahulu, hasilnya adalah 40. Kita tulis angka nolnya saja, angka satuannya. Angka 4 nya kita simpan lebih dahulu. 3 kali 5 15. 15 kita tambahkan dengan angka yang tadi kita simpan, tambah 4 19. Kita tulis lebih dahulu 190. Kemudian kita kalikan kembali, 38 dikali dengan 2, 8 kali 2 itu hasilnya 16. Kita tulis satuannya 6, masih ada 1, kita simpan dulu angka puluhannya. Kemudian 3 kali 2 6, 6 kita tambahkan dengan 1 7, 76. Baru kita jumlahkan 0, 15, masih 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 7 9. Hasilnya 950. Nah, perhatikan, karena pada soal aslinya ini ada tanda koma, ya, yang merupakan bentuk desimal, tanda koma. Kita kembalikan lebih dahulu tanda komanya. Itu menjadi 3,8. Yang sini 2,5. Kita hitung pada angka 3,8, pada bilangan 3,8 yang di belakang koma ada satu angka. Pada bilangan 2,5 di belakang koma juga ada satu angka. Maka komanya kita kembalikan pada jawaban ini, tapi kita hitung dari belakang adalah sebanyak angka yang tadi pada soal. Misalnya ini satu angka, ini satu angka. Kalau kita jumlah adalah 2 angka, maka kita berikan tanda koma pada bilangan 950, tapi kita letaknya berarti 2 angka di belakang koma. Jadi kita hitung 2 angka dari belakang, kemudian baru kita tuliskan komanya. 1, 2, berarti komanya letaknya di sini. Maka hasil dari 3,8 dikali 2,5 hasilnya adalah 9,50 atau 9,5. Untuk nomor 12, bilangan yang senilai dengan 3/4 adalah titik-titik. Untuk mencari bilangan yang senilai dengan 3/4, jika bilangannya berbentuk pecahan juga, maka bisa kita temukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya 3/4, masing-masing atas dan bawah kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 6/8. Bilangan 6/8 senilai dengan bilangan 3/4. Kita boleh mengalihkan tidak hanya dengan angka 2, bisa dengan angka lain, dengan angka 3, 5, 10, bahkan 100, maka nilainya akan tetap senilai dengan 3/4. Itu jika bentuknya masih berupa bilangan pecahan biasa. Bagaimana dengan bilangan desimalnya? Kita bisa mencari bentuk pecahan desimal dari 3/4 dengan cara porogapit. 3/4 kita tulis menjadi begini, 3, 4 nya di luar sini, 3/4. 3 kita bagi 4, karena 3 bagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 di belakangnya menjadi 30. Maka hasilnya sini juga dikasih 0, karena ini kita tambah 0, maka ini hasilnya juga kita tambahkan dengan angka 0 di atasnya, 0, 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7, ya.
7 kali 4 28. Kita kurangi 30 dikali 28 hasilnya adalah 2. 2 kita bagi kembali dengan 4. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan angka 0 di belakangnya menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 20. Jika kita kurangi hasilnya adalah 0. Maka 3/4 nilainya senilai dengan bilangan 0,75. 0,75. Bagaimana kalau kita cari bentuk persennya dari pecahan 3/4? Untuk mencari bentuk persen dari pecahan 3/4, maka langkahnya adalah kita rubah pecahan biasanya menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya adalah 100. Sehingga 3/4 menjadi, ini supaya menjadi bentuk 100 berarti kita kalikan 25. Berarti menjadi 4 dikali 25. Nanti hasilnya adalah pecahan yang penyebutnya 100. Nah, perhatikan, karena penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilang juga harus kita kalikan dengan 25, menjadi 3 dikali 25. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, menjadi pecahan biasa yang penyebutnya 100, maka 75/100 sama saja nilainya dengan 75%. Berarti 3/4 senilai dengan pecahan 75%. Berikutnya untuk nomor 13. Nomor 13 adalah soal pembagian pecahan biasa. Langkah yang harus kita lakukan adalah, pertama, perhatikan, 5/6 kita tulis lebih dahulu. Kita bagi dengan 1/3. Nah, untuk melakukan langkah berikutnya adalah kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali, supaya pecahan tersebut dapat kita selesaikan. Jika kita rubah menjadi bentuk tanda kali, maka syaratnya adalah pecahan di belakangnya harus kita balik. Tanda bagi menjadi tanda kali, maka pecahan yang ini kita balik menjadi 3/1. Jika sudah menjadi bentuk perkalian seperti ini, maka kita tinggal menghitung, atau dengan cara pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, menjadi 5 kali 3 dibagi 6 kali 1. Hasilnya adalah 5 kali 3 15, 6 kali 1 adalah 6. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan masing-masing dengan bilangan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Menjadi 5/2. Bentuk pecahan 5/2 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mencari perkalian 2. Kita cari perkalian 2 yang hasilnya tidak lebih dari 5. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini sudah melebihi angka 5. Ini hasilnya 6, 2 kali 3 hasilnya 6, sudah melebihi angka 5 ini. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka 5/2 hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, 5 dikurangi 4 masih sisa 1. Sisa 1 menjadi bentuk pembilang pada pecahan campuran ini. Penyebutnya kita tulis 2, mengikuti yang penyebut yang ada di atasnya. Untuk soal nomor 14, ini adalah soal pembagian pecahan desimal. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan langkah seperti ini. 4,8 kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Demikian juga dengan 0,6. 4,8 menjadi bentuk begini.
48/10. Dari mana kita peroleh 48/10? 48 diperoleh dari seluruh bilangan ini. 4,8 ini kita tulis kembali tanpa tanda koma. 4,8 kita tulis 48 tanpa koma. Kemudian angka 10 ini diperoleh, menyebut 10 ini diperoleh dari ini. Di belakang koma ada satu angka, menunjukkan jumlah nolnya ini juga satu angka. Berarti 4,8 senilai dengan 48/10. Demikian juga dengan 0,6 menjadi, kita bagi ya, dibagi 0,6. 0,6 menjadi pecahan yang pembilangnya adalah semua angka ini 06 tanpa koma ditulis. Kita tulis tanpa koma 06 atau setara nilainya dengan 6. Penyebutnya sama-sama 10 karena di belakang koma ini hanya satu angka. Demikian. Jika sudah menjadi bentuk pembagian pecahan biasa seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali. Menjadi 48/10 dikali, kalau tanda bagi kita rubah jadi tanda kali, maka pecahan di belakangnya kita balik. Jadi 6/10 menjadi 10/6, sama dengan ya. Di sini ada angka 10, sini ada angka 10. Jika kita kalikan dengan 48 nanti angkanya terlalu besar, maka kita pakai cara yang lebih mudah, lebih gampang. Ada angka 10 di atas sama angka 10 di bawah, bisa kita coret. Kita coret, atau di peronnya itu dari angka yang pembilang ini kita bagi 10, yang penyebut juga kita bagi 10, atau sama saja dengan kita coret 10 sama 10-nya. Berarti sekarang pecahnya tersisa menjadi 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8. Perhatikan untuk soal nomor 15 adalah soal sebuah. Perhatikan untuk soal nomor 15. Soal nomor 15 adalah soal cerita. Kita baca lebih dahulu. Ibu membeli 1/2 kg mangga. Jika harga 1 kg mangga Rp14.000, hitunglah uang yang harus dibayarkan oleh ibu. Pada soal nomor 15 adalah soal tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat. Kita tulis langkahnya adalah seperti ini. 1/2 kita kalikan dengan 14.000, sama dengan 1/2 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kita dapat seperti ini. Kita cari bentuk pecahan biasanya 4,5 atau 1/4. Kita cari pembilangnya adalah diperoleh dengan cara mengalihkan ini. 2 kali 4 ditambah 1, 2 kali 4 tambah 1, sedangkan penyebutnya tetap 2. Kita kali dengan 14.000, sama dengan 2 kali 4 tambah 1, 9 per 2 dikali 14.000. Kemudian untuk mengalihkan bentuk pecahan biasa dikali bilangan bulat seperti ini, langkahnya adalah kita pakai cara yang lebih gampang. Kita bagi penyebutnya dengan 2. Ini kita bagi 2 hasilnya 1 atau habis. Sedangkan ini kita bagi 2 hasilnya 7. Sekarang tinggal kita kalikan 9 dikali 7.000. 9 dikali 7.000, 9 kali 7 adalah 63. Tinggal kita tambahkan nolnya yang di belakang ini. 1, 2, 3. Berarti uang yang harus dibayarkan oleh ibu adalah, kita tambahkan tanda rupiahnya, Rp, rupiah, Rp63.000.